Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Free Channel. Pada kesempatan ini, kami dari Free Channel akan mengetengahkan isu tentang yang setiap menjelang hari raya ini pasti ramai diperbincangkan. Apakah itu? Adalah isu tentang THR, tentang tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini menjadi sebuah kebutuhan, terutama bagi ASN, tapi juga menjadi kebutuhan yang tidak kalah utama, bahkan hal yang sangat spesifik, yaitu memang ditunggu oleh para karyawan atau buruh perusahaan. Memang tunjangan hari raya itu bukan hanya kaitan dengan buruh, ada tunjangan hari raya juga untuk ASN. Yang mana untuk ASN sudah diatur melalui PP nomor 15 tahun 2023 tentang THR ASN dan gaji ke-13 ASN. Namun kami dari Free Channel tidak akan membahas itu, tidak akan mengetakan itu, karena jelas bahwa kaitan dengan THR bagi ASN dan gaji 13 bagi ASN itu jelas pengaturannya. Yang akan kami ketengahkan adalah terkait dengan THR karyawan atau buruh perusahaan. Bahwa berdasarkan Peraturan Tenaga Kerja nomor 20 2016 sudah diatur bagaimana sebuah perusahaan itu menjadi wajib untuk mencairkan tunjangan hari raya bagi karyawan atau buruhnya. Yang justru apabila ini tidak dilakukan, ini tidak dilaksanakan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi berdasarkan Peraturan Tenaga Kerja nomor 20 2016 itu. Apakah kemudian para karyawan atau buruh perusahaan wajib untuk menerima THR? Maka saya sampaikan pada kesempatan ini adalah wajib untuk menerima THR, yang mana diatur di dalam Permenaker, ya, maksud saya di dalam Permenaker 20 tahun 2016, bahwa seorang karyawan yang bekerja selama 12 bulan berturut-turut tidak terputus-putus, maka dia berhak untuk mendapatkan 1 bulan gaji. Sedangkan bagi mereka yang belum 12 bulan, tetapi sudah sampai 1 bulan atau sampai sebelum 12 bulan, maka pemberian THR-nya adalah secara proporsional dibagi berapa bulan dia secara tidak terputus-putus telah menjadi karyawan atau buruh di perusahaan itu. Dan ini yang harus menjadi perhatian pihak perusahaan, bahwa apabila ternyata perusahaan tidak memberikan THR pada saat menjelang hari raya yang kita sebut dengan THR keagamaan, maka sanksi-sanksi akan diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama adalah apabila tidak memberikan THR, maka dia akan dikenai denda 5% dari THR yang harus dia cairkan. Itu sanksi yang pertama. Sanksi yang kedua adalah adanya teguran lisan, teguran tertulis secara administrasi yang disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ini yang paling berat, yaitu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, akan mengurangi bidang usaha dari perusahaan dimaksud. Terkait dengan hal yang apa kami sampaikan, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu apabila saudara sebagai karyawan atau buruh perusahaan tertentu dan sampai hari raya atau setelah hari raya
saudara belum menerima tunjangan hari raya dimaksud sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tenaga Kerja Nomor 20 2016, maka saudara bisa mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkannya ke instansi-instansi terkait. Dan apa yang bisa kami lakukan? Yang bisa kami lakukan apabila saudara meminta pendampingan kepada kami dari kantor hukum Supriyono Law Office, kami akan lakukan pendampingan gratis untuk mengklaim, untuk mengadukan perusahaan dimaksud yang telah tidak mau mencairkan tunjangan hari raya dimaksud. Itulah yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa sekali lagi karyawan atau buruh perusahaan yang sampai saat ini belum menerima THR bisa kami dampingi untuk melakukan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.